Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, we begin saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, Pak Adi absen dulu ya. Oke, Anatin, Ade Apriliani. Ya, oke. Untuk hari ini pembelajarannya mengenai berpikir kritis dan berperilaku. Demokrasi. Quran surat apa? Al-Imran ayat berapa? 190 sampai 191. 190 sampai 191. Dan Quran surat Al-Imran ayat 199. Oke, nah kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan di slide PPT ya, itu nomor 5 dan nomor 67 ya, yaitu menjelaskan makna atau isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Kemudian nanti menampilkan contoh perilaku berpikir kritis dan berperilaku demokratis berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. tentang apa? Tentang berpikir kritis. Tentang berpikir kritis dan berperilaku Demokratis. ya. Oke, dilanjut dulu. Demokrasi apa demokratis? Demokratis. Demokratis apa demokrasi? Demokratis. Ya, demokrasi. Nah, ini ayatnya ya. Nah, sebelum nanti kita menjelaskan makna dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, bareng-bareng dulu kita baca Quran surat tersebut ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, sekarang kita lihat dulu arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190. Coba. Inna artinya apa? Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan as-samawati langit wal ardh dan bumi. Waktilah dan pergantian al-laili malam wan nahar dan siang. Dan ayatil liulil albab adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum
belum yang berangkat. ada yang perlu ditanyakan dulu. Harus ada yang nanya dong. Ada yang nanya. Kita sudah cukup? Cukup dulu ya. Kalau cukup, Pak Adi nanti ada kasus atau permasalahan ya. Tapi sebelumnya dibentuk dulu kelompoknya ya. Kemarin Pak Adi sudah atur untuk membentuk kelompok, menginstruksikan. Sekarang mangga silakan dibentuk kelompoknya dulu dari kelompok 1, 2, 3 sampai 4 ya, 4 kelompok. Nanti Pak Adi sediakan dulu ininya kasus atau masalahnya yang akan kalian diskusikan. Sok, mangga bentuk dulu kelompoknya. Oke, kalau sudah bentuk kelompoknya ya, Pak Adi sudah instruksikan untuk ini adalah kelompok 1, kemudian ini kelompok 4, ini kelompok 3 ya. Sudah disediakan instruksi kelompoknya atau hal-hal yang perlu dibahas ya, perlu dibahas ada di depan di slide ya, slide depan. Mangga kalian cermati dulu. Setelah itu kalian tulis apa yang perlu didiskusikan. Pertama, mengenai apa yang didiskusikan? Tentang apa yang didiskusikan? Pertama, iya, berpikir kritis. Mengenai apa berpikir kritisnya? Mengenai hal-hal yang sudah didiskusikan di situ ya. Pertama yaitu mengenai dalilnya. Ya, dalilnya. Itu contohnya kelompok 1 membahas mengenai kasus apa? Kenapa? Ya, contoh ini fenomena alam yang terjadi sekitar kita. Contoh kelompok 1 ini adalah di situ mengenai tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Apa saja yang perlu disampaikan atau perlu didiskusikan? Pertama mengenai penyebabnya apa. Kemudian yang kedua mengenai dalil ya yang berkaitan dengan bencana alam tersebut. Yang ketiga mengenai akibat ya, akibatnya. Kemudian selanjutnya kerugian dan dan relevansinya terhadap materi berikutnya. Oke, sekarang mangga silakan untuk kelompoknya bisa didiskusikan sesuai dengan instruksi yang ada di slide ya. Oke, dikasih waktu selama diskusinya itu 15 menit saja cukup? Oke, ya, oke. Waktunya sudah sampai 15 menit untuk diskusi. Ya, sesuai tadi arahan yang pertama disampaikan, bahwasanya setelah diskusi maka ada yang namanya presentasi atau penyampaian masalah yang sudah diskusikan dan disampaikan kepada teman-teman yang perlu diskusikan, sehingga kelompok lain bisa mengetahui dan memahami apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1 dan kelompok-kelompok yang lainnya. Oke, yang pertama kali maju adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju dulu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fenomena alam yaitu tsunami Aceh. Pertama itu penyebabnya. Banyak para ahli itu mengatakan bahwa penyebab tsunami Aceh tahun 2004 itu dikarenakan ledakan nuklir. Tapi penyebab itu dibantah oleh Koordinator Bidang Migrasi dan Gempa Bumi atau BMKG. Ia mengatakan bahwa tsunami Aceh pada 2004 dipicu oleh gempa tektonik. Munculnya fase-fase gelombang bodi ini menjadi bukti kuat bahwa gempa dan tsunami Aceh itu disebabkan oleh aktivitas tektonik, bukan ledakan nuklir. Ada yang mau tanya? Ada yang ditanyakan tidak?
Ada yang tanyakan? Ya, Putri. Ya, cuma suaranya kamu boleh. Putri udah kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Fitri Arisanda dari kelompok 2. Pertanyaan saya, tadi kan ada dampak tsunami Aceh itu berdampak ke negara lain. Siapa yang menanggung kerugian dampak buruk tersebut ke negara lain? Terima kasih. Ya, Dari kelompok 2 yang menyediakan. suaranya ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Putri. Pertanyaannya, siapakah yang menanggung kerugian dari kejadian itu? Jawabannya ditanggung oleh pemerintah, karena bagaimanapun rencananya itu sebabnya dari kita. Sudah gimana? Coba, sok. Fitri. Sok. Agar lebih bersyukur untuk atas ciptaan Allah dan lebih bisa menghargai untuk lingkungan kita sendiri, Iya. bersikap kepada orang lain juga. Kalau misalkan ciptaan Allah itu bersifatnya sementara, jadi Iya. haknya Allah yang bisa mengambil kapan saja. Makanya kita harus sering-sering mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tentu yang salah satunya adalah ini ya. Allah itu memberikan fenomena alam kepada manusia yang bisa diambil hikmahnya adalah salah satunya sikap. Ya, lebih berhati-hati, lebih menjaga lingkungan, lebih menjaga sikap, ya, perbuatan, agar kemudian bagaimana Allah itu ridho kepada kita semua dan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita, rahmat atau kasih sayang. Jadi ketika Allah harusnya menurunkan bala bencana, tapi malah Allah menurunkan rahmat atas sikap kita yang baik, yang mendatangkan ridho Allah, begitu kan? Oke, dari kelompok 1, mangga dikasih kesimpulan dulu sebelum mengakhiri ininya apa, presentasinya. Kesimpulannya itu tsunami Aceh itu disebabkan oleh gempa tektonik, bukan dari ledakan nuklir. Lalu juga dalil dari tsunami ini ada dari surat Al-Infitor ayat 3. Lalu juga dampaknya itu banyak orang yang meninggal, lalu juga banyak rumah-rumah atau sekolah-sekolah yang hancur. Lalu hikmahnya itu supaya kita tuh lebih sadar kalau ada yang lebih di atas kita. Hidup sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, kita lanjut. Oke ya, alhamdulillah untuk diskusi pada pembelajaran kali ini sudah selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, bisa diambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada manusia, baik itu nikmat, rahmat maupun musibah yang Allah ciptakan, itu semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan semua itu karena iman. Allah Subhanahu wa taala kemudian memaparkan dalam surat Al-Imran ayat 190 penciptaannya yang begitu luar biasa, masya Allah, gitu kan ya. Kita juga mungkin tidak hanya bisa berbicara dan berdecak kagum ya, subhanallah, atas indahnya ciptaan Allah, baik itu yang ada di langit maupun di bumi. Di langit apalagi luar biasa ya, apalagi kemudian di bumi yang penuh dengan varietas dan aneka ragam hayati, baik itu makhluk hidupnya dari mulai flora, fauna, gitu kan, tumbuhan, binatang, dan sampai makhluk terkecil pun ada di situ. Itu semuanya untuk melengkapi hidup manusia, dan manusia memikirkan penciptaan Allah dan dijadikan manfaat bagi kemaslahatan hidup manusia di bumi. Dan juga bukti bahwasanya Allah itu ada, Allah itu harus diimani, dan Allah itu harus diibadahi. Dan sehingga tadi kita bisa menerapkan keimanan, tidak sombong, karena semua itu milik Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu, kita syukuri, ya, nikmati.
juga seperti itu ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya, nanti setelah ada pengerjaan soal, di pertemuan selanjutnya nanti dibahas soal atau tugasnya ya yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Ya, itu saja barangkali. Sebelum ditutup pelajaran ada yang perlu ditanyakan dulu? Ada sudah paham semua ya mengenai isi kandungan atau makna dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Tentang berpikir kritis. Apalagi kita generasi muda Indonesia harus berpikir kritis. Untuk apa? Kemajuan bangsa Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti ke depan harus dikuasai oleh generasi muda Indonesia, jangan sampai hanya orang luar saja yang menguasai. Nah, makanya Allah kemudian, oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita ucapkan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.